Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran akidah untuk kelas 8. Sini kita akan masuk pada pelajaran yang ketujuh. Disebutkan di sini masih lanjutan tentang keterangan bahwasanya sebab kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama adalah sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sebab yang menjadi perkara yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan yang pertama kali di atas muka bumi. Tayyib, di sini disebutkan hadis wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam, Isa putranya Maryam, di mana orang-orang Nasrani justru kemudian akhirnya menyembah Nabi Isa alaihissalam karena mereka berlebihan dalam memuliakan dan mengagungkan Nabi Isa. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, aku hanyalah seorang hamba. Dia menegaskan bahwasanya beliau hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Maka kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah hamba Allah yang tidak layak untuk diibadahi, tidak layak untuk disembah, akan tetapi beliau adalah juga seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditaati. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lainnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluw fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw. Ya, artinya adalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, sikap ghulu. Ya, jadi jauhilah oleh kalian sikap ghulu dalam beragama. Karena sungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya, ketika mereka berlebihan berbuat ghulu dalam perkara agama, termasuk dalam memuliakan dan mengagungkan orang-orang saleh. Ya, ini menjadi sebab mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dan tentunya ini menjadi sebab kehancuran mereka. Baik, kemudian hadis yang ketiga, wali muslimin an ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Ya. Artinya Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, binasalah, celakalah orang-orang yang berlebihan tindakannya, orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Al-mutanatti' itu maknanya sama dengan orang yang ghulu, berbuat ghulu, berlebihan. Ya. Maka beliau mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali. Maka beliau mengatakannya 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Maka ini merupakan sekali lagi penegasan dari Rasulullah SAW tentang bahayanya berbuat ghulu dalam perkara agama. Beliau melarang kita semua untuk terjatuh ke dalam perbuatan ghulu dalam beragama. Baik, kemudian kosakata yang disebutkan di sini yang pertama adalah tatru. Kata tatru ini dari kata itra, ya. Itra adalah melampaui batas dalam memuji dan berdusta dalam memuji. Namanya itra. Jadi kita berlebihan dalam memuji seseorang atau sesuatu. Bahkan pujian tadi akhirnya disertai dengan kedustaan. Jadi disertai dengan kedustaan. Ini namanya itra. Tayyib. Maka seseorang terjatuh ke dalam itra, maka dia selain berlebihan dalam memuji, dia juga berdusta dalam pujiannya. Ya, berdusta dalam pujiannya. Artinya seseorang atau sesuatu yang dipuji tadi sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan pujian setinggi itu. Ya, tidak layak untuk diagungkan dan dimuliakan seperti itu, setinggi itu. Jadi dia melampaui batas dalam memuji, hingga akhirnya pujiannya pun disertai dengan kedustaan. Baik.
Kemudian al-mutanatti'un itu artinya orang yang berlebihan dan memaksakan diri dalam suatu perkara. Itu artinya al-mutanatti'un. Baik, kemudian pokok-pokok pembelajaran yang kita dapatkan dari pelajaran yang ketujuh ini, yang pertama adalah haramnya melampaui batas dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari melampaui batas dalam memuji dirinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam, di mana sebagian mereka mengatakan bahwa Isa adalah Allah, sebagian lagi mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ini adalah kesyirikan yang besar yang pelakunya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang-orang Nasara berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam hingga mereka mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Atau ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan selain Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasannya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Ya, sungguh telah kafir. Hukumnya kafir dia. Ya, dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Isa dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini merupakan kedustaan yang sangat-sangat jelas, kedustaan yang sangat-sangat besar yang telah diucapkan oleh orang-orang Nasara. Maka Rasulullah SAW melarang kita agar kita tidak menjadi tidak melakukan perkara yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kedudukan yang paling mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba dan utusan Allah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada umatnya agar mensifati dirinya dengan apa yang telah disifatkan oleh Allah, yaitu hamba Allah dan utusannya. Inilah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang hamba dan beliau seorang utusan. Ini merupakan kedudukan yang paling mulia bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang hamba maka tidak berhak untuk disembah, dan sebagai seorang rasul yang wajib untuk dibenarkan dan ditaati. Ya, sebagian orang yang mengaku Islam telah bersikap ghulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berdoa dan beristighatsah serta meminta syafaat dan bernadar kepada beliau. Maka terjatuhlah mereka ke dalam syirik besar yang membatalkan tauhid. Ini adalah sikap berlebihan yang kita wajib berhati-hati darinya. Sebagian orang yang tidak mau taat dan berpaling dari petunjuk dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sikap meremehkan yang juga wajib bagi kita untuk berhati-hati darinya. Maka kita pertengahan, kita memuliakan beliau tentunya, kita mencintai beliau, kita membela beliau, tapi jangan sampai kita ghulu, berlebihan dalam mengagungkan dan memuliakan beliau hingga akhirnya kemudian kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Begitu pula kita tidak boleh meremehkan dan merendahkan beliau, mencela beliau. Waliyadzubillah, ini termasuk kekufuran ketika kita mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa membatalkan keislaman kita. Maka kita pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Dan yang wajib bagi seorang muslim yaitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang dibuktikan dengan anggota badan, dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, dengan mengerjakan sunnah dan menjauhi bid'ah, yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Itulah yang wajib bagi seorang muslim. Kemudian yang ketiga, sikap ghulu merupakan sebab kehancuran semua umat. Ya. Maka wajib bagi setiap muslim menjauhi sikap ghulu. Karena semua umat yang pernah menempati bumi ini, yang pernah hidup di atas muka bumi ini, kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak tersisa, maka sebab kebinasaan dan kehancuran mereka adalah karena mereka bersikap ghulu dalam beragama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan sabdanya, iyyakum wal ghuluwa. Ya, berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari sikap ghulu, sikap berlebihan dalam beragama. Dan beliau juga mengabarkan tentang sebab kehancuran umat-umat terdahulu dengan sabdanya, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu.
Karena sungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Tayyib. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, hadis ini bersifat umum, mencakup semua bentuk sikap hulu, baik dalam perkara keyakinan, ucapan maupun amalan. Ya. Jadi baik itu bersikap hulunya itu dalam perkara keyakinan yang ada dalam diri seorang hamba, ataupun dalam ucapan maupun dalam amal perbuatan. Selama semua itu menunjukkan akan sikap berlebihan dari dirinya dalam beragama, yang ini sampai melampaui batasannya, maka itulah sikap hulu. Di antara bentuk hulu dalam keyakinan contohnya di sini yaitu mengagungkan orang saleh dalam perkara-perkara yang menjadi sebab peribadatan kepadanya. Ya, meyakini bahwasanya orang saleh itu memiliki memiliki andil dalam pengaturan alam semesta ini, sehingga mereka bisa mengabulkan doa-doa orang-orang yang meminta kepadanya. Makanya juga ini termasuk perbuatan hulu termasuk bentuk hulu dalam keyakinan. Ya. Kemudian di antara bentuk hulu dalam perbuatan yaitu melempar jumrah waktu haji dengan batu besar. Ini contohnya. Ya, ini juga perbuatan hulu dalam beragama. Ya, yang seharusnya lempar jumrah itu hanya cukup dengan batu-batu kecil, kerikil, ya dia pakai batu besar. Ya, mungkin supaya lebih marem. Ya, dia pakai batu besar ya supaya lebih mantap gitu. Kemudian dia lemparkan ya ke jumrah. Ketika melakukan lempar jumrah, maka ini termasuk perbuatan hulu dalam perbuatan. Kemudian di antara bentuk hulu dalam ucapan yaitu membaca zikir yang melampaui batas ketentuan syariat. Ya, dia membaca zikir-zikir yang itu tidak ada tuntunannya dalam syariat. Yang membaca doa-doa atau membaca hal-hal atau bacaan-bacaan ya yang itu tidak ada tuntunannya dalam syariat. Maka ini termasuk hulu dalam ucapan. Tayyib. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir adalah tanattu termasuk sikap hulu. Ya, tanattu. Tadi Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un. Ya, celakalah orang-orang yang melakukan tanattu. Tanattu ini termasuk sikap hulu. Ya, ini juga diartikan dengan berlebihan dan melampaui batas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berlebihan dan memaksakan diri dalam beragama serta melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan. Jadi dia melampaui batasan yang seharusnya. Dia terlalu memaksakan diri dalam beragama hingga akhirnya dia pun menyulitkan dirinya sendiri, padahal agama Islam ini agama yang mudah, agama yang tidak menyulitkan, tetapi dia sendiri yang menyulitkan dirinya. Karena hal itu akan menyebabkan kehancuran bagi pelakunya. Maka berlebihan dan memaksakan diri dalam mencintai orang-orang saleh merupakan kebinasaan, karena hal itu akan menghantarkan kepada penyembahan terhadap mereka. Demikian pula berlebihan dalam ucapan dan menampilkan kebatilan dalam bentuk kebenaran juga merupakan kebinasaan. Seperti orang yang mengajak untuk merayakan peringatan Maulid Nabi yang tidak ada tuntunannya dengan alasan sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pura-pura tidak mengetahui bahwasannya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti dan mentaatinya. Sedangkan tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang merayakan peringatan Maulid. Bahkan hal itu merupakan perbuatan ahli bid'ah. Ya, dalam sejarah dicatat bahwasanya pertama kali mengadakan Maulid itu adalah Daulah Fatimiyah Al-Batiniyah, yang mereka itu sebenarnya adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang itu produknya orang-orang Yahudi. Jadi mereka sebenarnya orang-orang Yahudi yang kemudian memiliki pemikiran Syiah. Itu yang daulah ini muncul di Mesir ya dahulu. Kemudian mereka pun memiliki keyakinan yang benar-benar bertentangan dengan keyakinan Islam. Ya. Jadi mereka sebenarnya bukan bagian dari kaum muslimin, karena akidah mereka itu jauh dari akidah Islam. Ya. Mereka jelas-jelas di atas kekufuran. Nah, kemudian mereka pun ya dalam rangka menipu kaum muslimin, mereka akhirnya kemudian mengadakan perayaan Maulid yang ini kemudian hingga saat ini dilakukan dan ditiru oleh kaum muslimin. Padahal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW maupun para sahabat juga tidak pernah ada yang melakukannya. Baik. Maka sungguhnya sikap hulu bahayanya sangat besar dan akibatnya sangat dahsyat.
maka wajib untuk mendudukkan orang-orang soleh pada kedudukan mereka dan meninggalkan sikap hulu terhadap mereka. Demikian pula wajib untuk berhati-hati dari melampaui batas dalam semua perkara agama. Baik. Maka ini anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.